Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Robiati Nadawiyah dari Ilmu Komunikasi 3D. Saya akan menjawab pertanyaan UTS yang diberikan oleh dosen Bapak Faisal Tommy. Pertama, ada apa itu budaya dan hubungannya budaya dengan komunikasi. Budaya adalah pola perilaku manusia yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berkembang dan diturunkan ke generasi berikutnya. Dan hubungannya budaya dengan komunikasi adalah budaya dan komunikasi memiliki hubungan timbal balik. Budaya mempengaruhi komunikasi dan komunikasi mempengaruhi budaya. Dalam sebuah budaya terkandung sebuah makna yang harus disampaikan kepada masyarakat, di mana kebudayaan menggambarkan ciri dari kebudayaan tersebut. Peran komunikasi sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga kelestarian dan untuk memperkenalkan sebuah budaya. Contohnya adalah ada dua orang sahabat. Yang pertama Dani yang berasal dari Bali dan Tina yang berasal dari Jawa. Saat mereka mengobrol, dialek yang terdengar dari mereka berdua itu mencerminkan identitas mereka. Ani memberi gambaran bahwa ia adalah seorang anggota dari komunitas Bali, begitupun Tina yang asli dari Jawa. Perubahan sosial di Amerika bagaimanapun telah mendorong orang untuk memikirkan kembali definisi dan bentuk keluarga. Dari banyak perubahan ini, menurut Song, Default, dan Cohen dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama ada perubahan ekonomi, yang kedua ada inovasi teknologi, yang ketiga ada demografi, dan yang keempat ada peranan gender dan kesempatan untuk wanita. Lewat perubahan ini, Amerika Serikat sekarang menjadi rumah bagi beberapa tipe keluarga. Yang pertama ada orang tua tunggal dengan 2 orang anak, yang kedua ada seorang wanita heteroseksual, dan seorang laki-laki yang hidup bersama selama 5 tahun, memiliki anak tetapi tidak menikah. Yang ketiga ada 2 orang gay yang hidup bersama selama 9 tahun dan sudah mengadopsi 2 orang anak. Yang keempat ada seorang wanita single yang mengadopsi seorang anak dari Korea. Yang kelima ada seorang laki-laki bercerai yang tinggal dengan ibunya dan 2 dari 3 orang anak dari pernikahan sebelumnya. Yang terakhir ada 2 orang lesbian memiliki hubungan. Yang ketiga ada apa itu etnosentrisme. Menurut Nanda dan Mars menjelaskan etnosentrisme sebagai berikut. Etnosentrisme merupakan pandangan bahwa budaya seseorang lebih unggul daripada budaya yang lain. Pandangan bahwa budaya lain dinilai berdasarkan standar budaya kita. Kita menjadi etnosentris ketika kita melihat budaya lain melalui kacamata budaya kita atau posisi sosial kita. Contoh dari etnosentrisme yang sering terjadi di Indonesia yaitu pengerusakan rumah ibadah yang dilakukan sepihak oleh oknum-oknum konservatif yang fanatik dan main hakim sendiri. Di nomor 4, sebutkan dan jelaskan dimensi nilai menurut Hofstad. Nah, menurut Hofstad ini ada 5 dimensi nilai. Yang pertama ada power distance atau kekuatan pengaruh kekuasaan. Merupakan tingkat kepercayaan atau pemerintahan dari suatu power yang tidak seimbang. Nah, power distance ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada high power distance dan low power distance. High power distance terdapat perbedaan kekuasaan yang sangat jelas di antara masyarakat. Misalnya di Indonesia, terjadi hubungan tidak dekat antara atasan dan bawahan. Yang kedua ada low power distance, di mana kekuasaan lebih dibagikan secara merata. Misalnya di Amerika, di mana atasan sering bersosialisasi dengan bawahannya dan perlakukan bawahannya tidak semena-mena. Kedua ada individualisme dan kolektivisme. Nah, individualisme sering diartikan sebagai suatu kultur nasional di mana seseorang lebih suka bertindak secara individu atau perorangan daripada berkelompok. Contohnya adalah negara yang berbudaya individualisme adalah Amerika. Orang-orang di Amerika bekerja keras untuk mencapai jabatan yang tertinggi dan tidak segan untuk bersaing demi memperebutkan posisi tertentu tanpa memikirkan orang lain. Sedangkan kolektivisme menyatakan bahwa seseorang merupakan anggota bagian dari suatu kelompok, di mana kelompok itu melihat dirinya untuk loyalitas. Orang-orang yang berada di dalam budaya ini tidak akan bertindak atau berperilaku di luar kebiasaannya. Misalnya di Cina, mereka menggunakan kata kami dalam berkomunikasi. Di dalam loyalitas dan kehormatan antara karyawan sengaja terjaga sehingga bentrokan pribadi dapat dihindari. Lalu yang ketiga ada maskulin dan feminim. Nah, kebudayaan maskulin dimiliki oleh bangsa-bangsa yang tinggal di daerah beriklim panas, tropis, dan dekat dengan garis khatulistiwa. Kebudayaan maskulin menghargai prestasi kerja dan ketegasan, sehingga budaya ini dianggap lebih sesuai dengan karakter laki-laki yang tegas dan lebih berambisi dan berani bersaing. Contoh negara yang memiliki kebudayaan maskulin adalah Jepang, di mana menganggap jenis kelamin laki-laki memiliki kekuasaan absolut dan sebagai penerus nama keluarga. Kedua ada kebudayaan feminim. Feminim ini memiliki nilai penurut dan mendukung kehidupan sosial, di mana lebih menghargai sesama dan bersimpati kepada orang yang berkekurangan. Kebudayaan ini sangat seimbang antar jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Contohnya adalah tidak adanya diskriminasi antar gender saat melamar pekerjaan di Amerika. Yang keempat ada menghindari ketidakpastian. Merupakan tingkatan di mana individu dalam suatu negara lebih memilih situasi terstruktur daripada tidak berstruktur. Pada negara-negara yang mempunyai uncertainty avoidance yang besar, cenderung menjunjung tinggi
konformitas dan keamanan, menghindari risiko, dan mengandalkan peraturan formal dan juga ritual. Pada negara dengan uncertainty avoidance rendah atau memiliki toleransi yang lebih tinggi untuk ketidakpastian, mereka cenderung lebih bisa menerima resiko, dapat memecahkan masalah, memiliki sifat organisasi yang flat, dan memiliki toleransi terhadap ambisius, sehingga masyarakat luar akan lebih mudah untuk menjalin hubungan. Contohnya di Indonesia, untuk mengurangi ketidakpastian, masyarakat dapat menerapkan aturan, hukum, dan kebijakan-kebijakan. Yang terakhir ada orientasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek. Orientasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek merefleksikan seberapa luas masyarakat bergantung pada kemampuannya menganalisis persoalan. Masyarakat yang berorientasi jangka panjang memandang dan mengatasi persoalan secara keseluruhan dengan cara yang fleksibel. Individu dalam kultur organisasi jangka panjang melihat bahwa ke masa depan dan menghindari ketekunan dan tradisi. Nah, sedangkan masyarakat yang berorientasi jangka pendek cenderung lebih mencari jalan pintas dan memandang persoalan secara parsial. Dengan banyaknya kebudayaan dan adat yang berada di Indonesia, dan juga cara komunikasi yang unik, yang berbeda-beda, cara pelafalannya, perbedaan karakteristik antar budaya antara lain disebabkan oleh latar belakang, ras, dan etnis. Dengan banyaknya kebudayaan tersebut dan cara berbicara orang di satu daerah itu berbeda-beda, maka akan menghasilkan perbedaan persepsi komunikator dan komunikan. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dimana komunikator dapat menyampaikan apa yang dimaksud dalam percakapannya dan komunikan memahami apa yang dimaksudkan oleh si komunikator tersebut. Faktor berikutnya adalah gaya berbicara. Banyak orang yang memiliki gaya berbicara yang berbeda. Ada orang yang ingin berbicara menggunakan wajah senang, dan juga ada orang yang ingin menggunakan wajah cuek saat berkomunikasi. Itu tergantung kepribadian mereka. Nah, gaya berbicara yang terkesan cuek itu kemudian akan membuat si lawan bicaranya ini memiliki perasaan yang kurang enak. Jadi pada intinya komunikator dan komunikan antar budaya pun menginginkan terjadinya komunikasi yang baik dan efektif. Oleh karena itu, jika ingin menjadikan komunikasi tersebut efektif, maka hendaknya setiap orang mengakui, menerima, dan memahami berbagai perbedaan budaya sebagaimana adanya, bukan sebaliknya memaksakan budaya tertentu untuk diterima dan dipahami orang lain, karena semua telah tertulis jelas di Pancasila agar kita semua warga Indonesia bisa saling menghargai dan menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Sekian dari jawaban UTS saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.